warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zanubah Rahman dengan NIM 20321-1069 dari kelas Agribisnis B. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan, di sini saya akan menjelaskan tentang isu atau permasalahan, kebijakan, solusi, serta perbandingan dengan komoditas lain di luar negeri terkait dengan komoditas sapi potong, padi, dan garam. Nah, untuk komoditas yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang komoditas padi. Dari isu atau permasalahannya, menurut Kompasiana.com terdapat beberapa permasalahan yang ada di komoditas padi, antara lain perubahan iklim yang tidak menentu, serangan UPT, rendahnya sumber daya manusia pelaku usaha tani, aspek produktivitas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana usaha tani padi. Permasalahan pada aspek sumber daya lahan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan dan aspek permodalan. Akan tetapi, di Desa Duyung Trawas Mojokerto, aspek permodalan tidak menjadi penghambat karena petani di daerah tersebut memiliki manajemen usaha tani yang dapat diterapkan dalam hal tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut, bagaimana sih kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Untuk kebijakannya sendiri itu, pada komoditas padi ini adalah pemberian subsidi pupuk serta pengembangan lahan dan irigasi. Sedangkan alternatif kebijakan utama pada pasca panen atau pengolahan hasil pada komoditas padi membutuhkan kebijakan utama, yaitu kebijakan teknologi pengolahan. Untuk alternatif kebijakan pemasarannya adalah kebijakan standarisasi mutu. Standarisasi mutu dapat dilakukan melalui manajemen modern agar terjamin produk beras yang berkualitas. Untuk solusi dari diri saya sendiri, menurut saya pemerintah harusnya memberikan peningkatan sarana dan prasarana seperti mesin pertanian yang lebih modern, serta memanfaatkan lahan yang lebih baik dengan memberi kebijakan sehingga meminimalisir adanya alih fungsi lahan. Beras merupakan komoditas strategis bagi banyak negara, khususnya di kawasan Asia, karena sebagian besar penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokok. Di mana makanan pokok ini untuk memproduksi pangan terhadap penduduk desa di antara negara-negara Asia cukup beragam. Sebanyak 5 negara memiliki rasio luas lahan pertanian terhadap penduduk desa di atas rata-rata. Rasio terbesar terdapat di Korea Utara, yaitu 0,54 hektar per orang, disusul Malaysia dan Thailand berturut-turut 0,52 hektar dan 0,7 hektar per orang. Sementara rasio luas lahan pertanian Indonesia dengan jumlah penduduk desanya menempati urutan keempat dari 15 negara Asia, yaitu sebesar 0,40 per hektar per orang. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa negara-negara seperti Korea, Malaysia, dan Thailand mempunyai daya dukung lahan pertanian yang paling kuat untuk menyediakan pangan atau memberikan makan bagi penduduk melalui komoditas padi ini. Yang kedua, saya ingin membahas tentang komoditas sapi potong. Apa saja sih isu atau permasalahan yang ada pada komoditas sapi potong, kebijakan, solusi, dan perbandingannya dengan negara lain. Oke. Jadi untuk komoditas sapi potong ini, dari isu yang saya baca di antaranews.com, menurut anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Johan Rosihan mengungkapkan bahwa harga daging sapi selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat, yaitu rata-rata 15% per tahun, dikarenakan defisit daging sapi di Indonesia. Menurut Direktur Kesehatan Hewan Fajar Sumping Cayur Rasa juga mengatakan, untuk memenuhi kekurangan daging tersebut, pemerintah akan melakukan impor sapi bakalan sebanyak 502.000 ekor, impor daging sapi sebesar 85.800 ton, serta impor daging sapi Brasil dan daging kerbau India dalam keadaan tertentu sebesar 100.000 ton. Nah, dari sini dapat dilihat bahwasanya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daging sapi itu hanya berfokus dengan cara impor, sehingga menyebabkan peternak lokal tidak mampu bersaing atau kurang bergairah karena harga daging atau sapi potong relatif sangat murah. Sasaran yang akan dicapai adalah mengurangi ketergantungan impor daging maupun sapi potong yang dalam 5 tahun tadi dapat mencukupi sebagian besar kebutuhan daging domestik. Nah, untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran tersebut, perlu ditetapkan kebijakan pengembangan agribisnis komoditas sapi. Di antaranya adalah dengan berorientasi pada petani atau peternak, serta pelaku agribisnis peternakan dan agroindustri terkait
hal-hal yang tadi, serta mengacu kepada dinamika perkembangan global dan semangat desentralisasi, melindungi dari serbuan produk dumping, ilegal atau yang tidak asuh, melalui kebijakan atau perlindungan tarif dan non-tarif. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya kebijakan pemerintah Indonesia untuk mencegah masuknya daging ilegal serta mencegah atau membatasi masuknya produk yang tidak terjamin asuh dengan menggunakan kebijakan, yaitu dengan kebijakan perlindungan tarif dan non-tarif. Nah, ini berbeda dengan negara di Uni Eropa, karena di sana tuh selain menggunakan tarif, mereka juga menerapkan kuota untuk membatasi volume impor atau tarif rate kuota. Selain itu juga terdapat subsidi dan tarif yang luar biasa tersebut. Negara maju juga dengan secara cerdik menerapkan non-tarif barrier dengan berbagai peraturan, yaitu seperti White Paper on Food Safety from UE. Nah, langkah tersebut yang dilakukan oleh negara maju dengan satu tujuan, yaitu melindungi peternak di dalam negeri dari serbuan produk asing, sekaligus mengakreditasi ekspor karena kelebihan pasokan atau produk yang tidak laku dijual. Untuk komoditas terakhir yang akan saya bahas yaitu komoditas garam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kebutuhan garam dalam negeri itu meliputi garam konsumsi dan garam industri. Beberapa industri yang menggunakan garam sebagai salah satu bahan pokoknya yaitu PT ABC Presiden, Unilever Bango, Angel Product, dan lain-lain. Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi mengungkapkan kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Sebelumnya itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mengungkapkan produksi garam dalam negeri diperkirakan mencapai 2,1 juta ton pada tahun 2021. Sementara kebutuhan garam nasional tahun ini sebanyak 4,6 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah membuka kembali impor garam sebanyak 3 juta ton pada tahun ini. Pemerintah juga sering mengumumkan bahwa ketika impor garam dilakukan, hal tersebut tidak akan berdampak pada harga garam lokal. Salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan garam Indonesia yaitu dengan pengembangan pemberdayaan usaha garam rakyat atau PUGAR. Kebijakan impor garam Indonesia dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan sebelum tahun 2004, di mana pada kebijakan tersebut, impor garam dapat dilakukan dengan bebas dalam jumlah yang tidak terbatas karena pemerintah belum mengatur tata niaganya. Akan tetapi, setelah tahun tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan keputusan nomor 360 MPP KEP 5 tahun 2004 tentang ketentuan impor garam untuk melindungi produksi garam dalam negeri supaya dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam. Melihat dari permasalahan yang ada, solusi dari saya pribadi, sebaiknya pemerintah perlu fokus melakukan pengembangan komoditas sapi garam untuk memenuhi permintaan garam yang cenderung meningkat dengan melakukan terobosan besar untuk menggairahkan para petani garam supaya dapat memenuhi permintaan pasokan garam. Impor garam itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga negara lain. Pengamat ekonomi yaitu Faisal Basri mengungkapkan, negara dengan produksi garam terbesar di dunia, yaitu Tiongkok saja tuh masih mengimpor garam, padahal Tiongkok kan memiliki garis pantai sebesar 12 di dunia dengan ekspornya sebesar 75 US dollar, tapi impornya tuh 189 juta. Hal ini seiring dengan perkembangan industri di negara tersebut dan membutuhkan garam dalam jumlah besar sebagai bahan baku. Jadi itu yang hampir semua negara maju di dunia tuh mengimpor garam untuk kebutuhan industrinya. Oleh sebab itu, ekspor dan impor garam yang dilakukan sebuah negara itu merupakan hal yang wajar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya. Seperti itu. Jadi saya cukup, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan, kesalahan perbuatan dari saya. Dan mohon maaf juga apabila ada penjelasan yang kurang dapat dimengerti dan kurang dapat dijelaskan dengan baik oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum